kumpulan atau himpunan muballighi, orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Ta'ala wa ahkamih, dan hukum-hukumnya, hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umurid din wa a'la darajatil mu'minin. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu min ahammi umuruddin itu termasuk perkara agama yang paling penting. Ahammi itu paling penting, umuriddin perkara agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan sepaling tinggi derajat seorang mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha fi juhriha yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, wa ahlus samawat, penduduk langit, wa ahlul ardi, penduduk bumi. Nah, 4 tuh. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi. Hatta namlata, hingga semut, namlah, fi juhriha, di dalam lubangnya, yusallun, mereka mendoakan, ala muallimin nas, pada orang yang mengajarkan manusia al khaira. Apa yang diajarkan? Al khaira. Ada takyid di sana, kebaikan. Kalau yang diajarkannya ilmu sihir, ilmu santet, ilmu dukun, ya nggak dapat doanya para malaikat, doanya ahlus samawat wal ard. Jadi yang diajarkan adalah al khaira. Nah, itu menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang muallim, seorang pengajar, sampai mendapatkan doa Allah, doanya para malaikat, doanya ahlus samawat dan ahlul ard, sampai semut-semut pun mendoakan. Nah, di MDM ini semutnya banyak banget. Ya, manis rupanya. Pondoknya manis, orang-orangnya manis. Ada kaum mandak yang manis-manis, semutnya langsung berdatangan. Masya Allah. La amri ma hadza illa munsibun, mansibun jasimun, jasimun wa inna nailahu la fauzun azimun. La amri, demi hidupku, ma hadza, ya tidaklah hal ini, illa mansibun jasimun, kecuali adalah kedudukan yang besar. Wa inna nailahu, dan siapa yang meraihnya, siapa yang memperolehnya, ya, dia layak mengajar karena dia tugul belajar, alim, belajar ahlinya, lalu mengajar, maka la fauzun azim, dia mendapatkan kemenangan yang besar. Na'udzubillahi min qawati'ihi wa mukaddiratihi wa mujibati hirmanihi wa fawatihi. Na'udzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah, min qawatihi, dari orang-orang yang qawati, memutuskan dari para penuntut ilmu, memutuskan dari belajar ilmu, memutuskan dari para mu'alim, ya, para pengajar ilmu. Wa mukaddiratihi, dan memperkarakannya, wa mujibati hirmanihi, dan mewajibkan untuk mencegahnya, wa fawatihi, dan fawat, melewatkannya, mencegah dari belajar, mencegah dari talabul ilmi, dan seterusnya. Nah, asani yang kedua. Tadi yang pertama tentang al-ikhlas fi ta'limihim wa qasdu ihya'i syariah. Niat, ya, niat ketika mengajar bagi seorang alim. Asani yang kedua, alla yamtani'a min ta'limi talibi li'adami khulusi niyatih. Jadi orang alim itu jangan melarang. Alla yamtani'a, jangan sekali-kali melarang. Min ta'limi talib,
dari belajarnya seorang talib, li adami khulusi niyatih, karena tidak ikhlasnya niat si talib. Si Anu ini masuk pondok nih karena hendak mau umpati si Anu aja. Niatnya bukan ikhlas karena Allah. Si Anu ini telah belajar di pondok nih semata karena dibujuk, karena dipaksa oleh kuitannya. Nah, misal ada santri yang gitu niatnya. Niatnya bukan khalisan liwajhillah. Nah, yang kayak itu tuh jangan ditangati. Biar aja dulunya masuk dulu. Jangan dipadahi bila niat pian ke pondok ini bukan karena Allah, baik ampe hawaihin juga. Nah, jangan. Bila niat pian bukan karena Allah, ampe aja mulai hari ini juga. Kedesahin pondok di sini. Itu jangan. Kenapa? Fa inna husnan niyati marjuwun lahu bi barakatil ilmi. Karena sesungguhnya bagusnya niat, ya ikhlas, itu justru sesuatu yang diharapkan darinya bi barakatil ilmi. Ini belum belajar kayak apa? Nah, ikhlas. Belum tahu kayak apa caranya ikhlas. Belum paham bahwa beramal itu harus ikhlas. Jadi inya ke pondok nih, umpatan kawan wara. Mana aja Mbah Tuntung SD ke MDM. Umpat aja ke MDM. Umpatan kawan. Ada yang gitu tuh banyak. Banyak benar. Jadi banyak orang santri itu mondok karena umpatan kawan. Nah, untungnya tuh umpat kawan yang bagus tuh. Untuk umpat kawan yang ada bagus gak, Pak? Ya kalau ada yang dipaksa kuitan ada. Hanya sehari dua hari hendak buliknya betagih hendak bulik, betagih tangis. Baik ada dicaburakan Ustaz Melius ke Banyu. Ada yang gitu. Nah, tapi ya itu harus dimaklum. Qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, talabna al-ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Jadi jar sebagian ulama salaf, kami bahari menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Ya asalnya bahasa Banjar. Jadi talabna, kami telah menuntut ilmu, ya ilma li ghairillah, bukan karena Allah. Fa'aba, maksudnya supaya akhirnya itu ayyakuna illa lillah, kami tidak melakukan itu kecuali karena Allah. Akhirnya awalnya itu bukan karena Allah, tapi mudah-mudahan akhirnya semata karena Allah. Itu maksudnya fa'aba ayyakuna illa lillah. Jadi kata Bapak lah, ada ikhlas di awal itu kata Bapak. Aktif berdakwah karena ada yang diunting awal. Tapi akhirnya dalam perjalanan waktu merenung, ya Allah, amun ulun dakwah hanya karena dunia, hanya karena wanita, hanya karena sanjung puja, hanya karena segala macam tadi itu, rugi rasanya ulun. Nah, merenung. Lalu ya Allah berikan ulun keikhlasan dalam amal ulun. Bagaimana akhirnya ikhlas. Qila maknahu, dikatakan makna dari ucapan ba'du salaf tadi, fakana aqibatahu ansara lillah. Adalah aqibatahu, akhir dari amalnya, dari talabul ilmi tadi adalah menjadi lillah. Ansara, menjadi karena Allah semata. Awalnya ada. Itu alasan pertama lah. Alasan kedua, wali anna ikhlasan niyati law syurita fi ta'limil mubtadi'ina fihi. Karena sesungguhnya ikhlasnya niat law syurita, kalau itu disyaratkan, fi ta'limil mubtadi'ina fihi, pada pembelajaran pemula, ya level pemula, mubtadi'in.
ma'a usrihi ala katsiri minhum, padahal ada kesulitan ala katsiri minhum, dari kebanyakan mereka. Ya kalau mondok tuh ada kegampangan jauh pada kuitan. Ela bahari di rumah saban hari ketemu kuitan. Ada boleh bah HP Android. Ada kawas sosmedan. Apalagi fasilitas kada senyaman di rumah. Di rumah banyaknya jernih, bersih. Ada AC di rumah. Insyaallah di pondok humap, panas. Dah pakai kipas gin panas juga. Nah, usrah itu berataan, berat itu, kesulitan. La adda dzalika ila tafwitil ilmi katsiran minan nas. Nah, kalau sudah nang serba sulit tadi dah disyaratkan ikhlas pulang di awal, maka itu la adda sungguh menghantarkan yang dzalika yang sedemikian itu ila tafwitil ilmi, pada hilangnya ilmu, katsiran minan nas, pada kebanyakan dari manusia. Ada lagi orang yang akan ke pondok. Ada lagi orang yang akan belajar ilmu agama. Makanya mau di majelis-majelis taklim tuh, tuntung majelis bermakanan, kan apa-apa. Atau bulik majelis disangguin amplop masing-masing 50.000, kan apa-apa. Ya lah. Nah, sangguin nasi bungkus masing-masing orang, kan apa-apa. Awalnya mungkin datang ke majelis ini supaya dapat nasi bungkus. Lama-lama mudah-mudahan dengan seiring waktu dia menjadi ikhlas. Siapa yang hadir di majelis ilmu maka dapat hadiah ini itu. Hadiah utamanya umroh, diundi di akhir tahun. Nah, misalnya. Niatnya majelis asalnya hendak dapat umroh. Tapi lawas-lawas seiring perjalanan waktu akhirnya ikhlas. Sampai akhirnya aja belum kada dapat hadiah umroh, kada apa-apa juga. Karena kada mungkin berataan dapat. Ya kan? Cuman bertiga aja, yang hadir 1.000. Jadi kalau mendidik anak ya misalkan lah, ayo nak ke masjid 5.000 sekali tolak ke masjid. Nah awal-awal kada apa-apa. Lawas-lawasnya sudah biasa, nak beribadah nih karena Allah kah, karena duit kah? Allah nah dikurangi duitnya. Asalnya 5.000 jadi 2.000. Ridho kada? Enggih. Lawas-lawas ulun kada usah lagi dijelungi duit di Nah, ikhlas. Awalnya ke masjid karena duit. Kan apa? Awal-awal. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi lakinna syaikha yuharridul mubtadi'a ala husnin niyati bitadrijin qawlan wa fi'lan. Lakinna akan tetapi asyaikha, seorang syekh, seorang guru. Lakinna kan termasuk saudaranya innalah. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Makanya asyaikha mansub dengan tanda fathah. Akan tetapi seorang syekh hendaknya yuharridu memberikan semangat lil mubtadi'a kepada para pemula, ya santri-santri awal, ala husnin niyah, agar memperbaiki niat, bitadrijin, bertahap, qaulan wa fi'lan, baik dengan memberikan nasihat berupa qaulan au fi'lan, atau mencontohkan, gurunya mencontohkan. Jadi mengajar hujan-hujan tetap turun. Itu mencontohkan, oh gurunya ikhlas. Digaji kada seberapa tetap turun. Nah, ini yang kurang sekarang itu dari pendidikan itu adalah keikhlasan para muallim. Akhirnya lalu murid-muridnya itu ngalih dididik. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi annahu bi barakati husni niyati yanalu rutbatal aliyata minal ilmi wal amali. Lalu hendaknya seorang syekh tadi yu'allimuhu, mengajarkan dia, mengajarkan ke mubtadi tadi, si pemula, ya, santri awal, ba'da unsihi, setelah keramahannya, bihi terhadapnya, annahu, bahwasanya ia bi barakati husni niyah, dengan keberkahan baiknya niat, bagusnya niat, yanalu rutbatal aliyah, dia akan meraih kedudukan yang tinggi, minal ilmi wal amal, dalam hal ilmu dan amal. Wa faidil lataifi, dan akan
berlimpahnya lataif. Lataif itu jamaknya latifah. Ada kitab judulnya Lataiful Ma'arif. Hal-hal yang lembut, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang halus yang tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Tapi dia bisa menangkapnya, dia bisa merasakannya. Nah, itu. Jadi orang-orang ahli hikmah, ahli ilmu, dia bisa menangkap, bisa merasa apa yang tidak dirasa oleh orang kebanyakan. Contoh latifah adalah seorang alim mudik, seorang mudaris lah kata selalu, mudik nyetir mobil. Nah, dalam nyetir mobilnya merenung. Lalu penumpang di belakang mabuk. Saking lajunya nih si mudaris menyetir, lalu jalan belubak-lubak. Mabuk di belakang. Sini kada mabuk si supir nih. Oh, lalu akhirnya ia merenung. Kenapa maka supir kada mabuk sementara penumpang mabuk? Padahal betanding uyuh mana supir lawan penumpang? Uyuh? Supir. Nah, supir mata melihat, tangan menyetir, batis karena menginjak gas, karena menginjak rem, karena menginjak apalagi kopling. Seluruh tubuhnya berkoordinasi untuk supaya lancar menyetir. Uyuhnya. Nang lain kau guring, inya tetap boleh guring. Supir guring bahaya. Yalah, penumpang boleh tidur, kalau supir tidak boleh tidur. Tapi adakah melihat supir itu mabuk? Tidak. Sementara penumpang banyak yang mabuk. Bahkan orang yang asalnya jadi penumpang biasa mabuk, begitu jadi supir kada mabuk. Tahulah apa sebabnya? Nah, tidak semua orang memikirkan itu. Ternyata karena supir itu persiapannya itu yang tidak dimiliki oleh para penumpang. Supir tahu, ini lubakan. Nah, lalu siap secara fisik dan psikis, ini pacangan menabrak lubakan. Ini tanjakan kecil, yang kalau ini kada mengerem maka mobil itu seolah terbang. Ini siap sudah, sementara penumpang tidak siap. Jadi kondisi jalan itu dalam kendali dia, sementara penumpang itu dikendalikan oleh kondisi jalan. Maka orang itu tidak akan mabuk kalau dia pengendali, bukan yang dikendalikan. Jadi kalau ada manusia mabuk harta, mabuk tahta, mabuk jabatan, itu karena dia dikendalikan oleh dunia. Tapi kalau dia mengendalikan dunia, dia tidak akan mabuk. Nah, itu contoh latifah, renungan yang buhan supir kin belum sampai merenungkan. Ya kalau nah, yang halus-halus yang begitu, yang lembut-lembut seperti itu akan diperoleh bagi orang yang ikhlas dalam talabul ilmi. Wa anwa'il hikam, lalu dia akan memperoleh beragam hikmah. Wa tanwiril qalbi, dan terangnya hati. Wan syirahis sadri, dan lapangnya dada. Wa taufiqil azmi, dan mendapat taufik azam, yakni tekad untuk melakukan amal kebaikan. Wa isabatil haqqi, dan meraih kebenaran. Wa husnil hali, dan bagusnya keadaan. Wa tasdidi fil maqali, ya lurus dalam ucapan. Wa uluwid darajati yaumil qiyamah, dan nanti tinggi derajatnya pada hari kiamat. Nah, itu kedudukan orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengajar. Ala hadzini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza akhiruhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bagian ketiga, keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.